Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, kita akan segera memulai kebaktian matahari terbenam. Namun untuk kita semua yang membawa HP dapat dimatikan atau disilentkan supaya tidak mengganggu kebaktian kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan memulai kebaktian dengan menyanyi Tuhan berada di bait sucinya. Yang melandasi kebaktian kita dari Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan jantung yang jujur, jikalau aku belajar hukum-hukummu yang adil. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan nomor 8. Masyurkan Rajamu, nomor 8. Lagu ini berdasarkan Filipi 4 ayat 4. Masyurkanlah Rajamu. Rejoice, the Lord is King. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi berhormat, bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasihnya besarlah, ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalan, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 dan 4. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi, tetapi Engkau berkenan kami hampiri dari bumi yang paling rendah melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja, yang setiap harimu yang kudus menghimpun semua umat tebusanmu melalui darah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Engkau kumpulkan kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Ini adalah sukacita surgawi yang Engkau nyatakan di atas muka bumi. Ya Bapa, sekarang kami datang menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau. Tetapi kami sadar kami orang yang berdosa. Kami mohon belas kasihan-Mu
Kiranya darah Yesus yang sudah mengucur dengan lubang-lubang paku, lubang-lubang tombak di atas bukit Golgota, hapuskanlah dosa-dosa kami. Dan kami juga rindu Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua, mulai dari anak kecil sampai yang sudah dewasa, yang berusia lanjut, agar kebaktian kami ini hanyalah untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Kami serahkan ya Bapa kebaktian ini dari awal sampai akhir. Demikianlah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 9 ayat 1 sampai 13. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya mulai ayat pertama, ditanggapi ayat yang kedua, ayat 11 sampai 13 kita akan membaca bersama-sama. Injil Markus pasal 9 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah terbuka semuanya, mari kita membaca firman Tuhan dengan berucap. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, Inilah putra yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka mendengar pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Sama-sama. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?
Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada ditulis mengenai putra manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada ditulis tentang dia. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah kita yang mempunyai kesempatan membaca dan mengingat, melaksanakan dan mewartakan firman Tuhan. Selanjutnya kita kembali akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 203. 203, bunga bakung di lembah, the lily of the valley. 203. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah untukku. Ya bagaikan bunga bakung, selalu ku rindu, ku dijadikan suci tak bercela, penghibur dalam duka, dan Dia penolongku. Segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku, dalam pencobaan Ia menguatkanku. Aku tinggalkan semua dan cinta padanya, dengan setia ku hidup untuknya. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti jantungku bersuka citalah. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku, ku pun setia pada perintah-Nya. Meski api membakarku, Dia benteng tubuhku, Ia memelihara menguatkanku. Dunia menolakku, akalku digoda, ku bersandar Yesus, Dia teguhkanku. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Yesus adalah sahabat kita. Ia seperti bintang fajar. Apa itu bintang fajar? Adalah matahari. Bintang yang paling dekat dengan bumi hanya satu, yaitu matahari. Jadi setiap kita melihat matahari, kita ingat ya, Tuhan Yesus adalah seperti matahari yang terang benderang. Selanjutnya kita akan melihat dalam warta gereja ayat hafalan yang dicantumkan dari Injil Matius 2 ayat 9. Kita akan menghafalkannya sebanyak 3 kali. Gelar Yesus adalah anak kecil. Matius 2 ayat 9. Di warta gereja di kolom tengah. 3, 2, 1. Matius pasal 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka
Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak kecil itu berada. Matius pasal 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak kecil itu berada. Matius pasal 2 ayat 9. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka dan berhenti di atas tempat di mana anak kecil itu berada. Mari kita menghafalkannya di rumah kita masing-masing. Selanjutnya kita melihat warta gereja. Warta gereja yang pertama, seminar gereja akan diadakan Sabtu yang akan datang, tanggal 29 Oktober jam 3 sore ya, di mana undangannya sudah kita bagikan di tempat kita masing-masing dari jam 3 sore sampai jam 6.30. Untuk yang akan mengikutinya silakan mendaftarkan diri karena akan disiapkan konsumsi. Kemudian yang berikutnya kita lihat kebaktian minggu depan akan dilayani oleh pengabar Injil Joshua Yong, sehingga kita akan mengikuti akan dilayani oleh Diakon Milton Ang ya, dalam bahasa Inggris khotbahnya, tetapi akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan lupa hadir, bahkan mengajak kawan dan keluarga ya untuk kebaktian minggu yang akan datang. Untuk yang pertama kali datang silakan berdiri, yaitu Wendy, untuk difoto ya. Terima kasih. Oke. Kita akan memberikan persembahan. Yang akan menjalankan kantong persembahan adalah saudari Ango. Kita memuji Tuhan, nomor 52. Berserah pada Yesus dengan tangan yang rela, berjuang mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah.
kita berdiri. Doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia asma ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang merupakan sumber berkat kami, berkat keselamatan dan berkat kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami bawa ke hadapan Engkau, merupakan berkat yang Engkau berikan pada kami. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa menerima persembahan ini, bahkan menggunakannya untuk pelayanan gerejamu, bahkan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Ya Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang telah membawa persembahan, baik secara langsung maupun uang yang berasal dari orang tua mereka, supaya orang tua mereka yang belum percaya Yesus bisa percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, ajarkanlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, hapuskan semua pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pengabar Injil Zakaria Suhartono dengan judul Yesus dimuliakan di gunung. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka kembali firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-9. Izinkan saya membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putra yang kukasihi, dengarkanlah ia." Amin. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami datang bersyukur ya Bapa untuk hari yang Kau berikan kepada kami, khususnya hari Sabat ini di mana kami bisa berhenti dari segala aktivitas kami untuk datang di hadapan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang ada di hadapan kami. Kiranya Engkau yang menolong kami melalui pembelajaran firman ini. Kiranya Engkau tambahkan pengetahuan kami akan Engkau, tumbuhkan iman kami dalam Yesus, tenangkan hati kami yang mungkin dalam gelisah, dan tambahkanlah firman-Mu di dalam hati kami sehingga kami bisa melakukannya siang dan malam. Kami mohon Engkau yang memberkati hamba-Mu, bahkan memakainya, sehingga firman yang akan disampaikan melalui mulut hamba-Mu yang tidak berguna ini bisa menguatkan dan menghibur kami semua di sini. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, segala perkataan yang Tuhan Yesus katakan, segala perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan, dan semua yang tertulis di dalam Alkitab, semua itu pasti punya maksudnya. Jadi tidak ada yang tercatat di Alkitab itu sia-sia atau sebuah appendix, sesuatu yang boleh kamu tahu atau boleh tidak kamu tahu. Justru setiap kejadian yang ada khususnya di dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah penting.
Tapi ketika saya bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus dimuliakan di atas gunung? Bukankah kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada Allah yang mulia, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia yang hina. Jadi seluruh hidup Tuhan Yesus sebenarnya dia disebut manusia sengsara, di mana dia lahir di kandang binatang dan dia hidup menderita, bukan orang kaya. Hidupnya mungkin susah karena tukang kayu ada profesi yang paling rendah saat itu. Bahkan di dalam pelayanannya Tuhan Yesus ditolak, tidak diterima, dihina. Tapi kenapa ada satu kisah menyatakan bahwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung? Tapi yang paling menarik adalah di ayat 2, 6 hari kemudian, 6 hari setelah apa? Setelah Tuhan Yesus memberikan banyak sekali pengajaran yang sangat berat untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa saya akan mati. Mesias yang kamu nantikan akan mati. Saya akan menderita, kamu akan tercerai-berai. Dan Tuhan Yesus katakan di bagian yang sebelumnya bahwa kamu harus mengikut aku. Gimana caranya? Kamu harus dikatakan menyangkal diri kamu, memikul salib kamu, bahkan kamu mengikut aku. Dan ini perkataan yang berat, saudara-saudari. Kalau kita ada bersama mereka, kita ada bagian dari murid-murid Tuhan Yesus, kita akan berat loh. Seseorang yang kita anggap akan menyelamatkan kita, dalam arti menyelamatkan dari tentara Roma. Seorang yang kita akan ikuti, bahkan kita mungkin akan ikuti seumur hidup kita, mengatakan bahwa aku akan mati, kalian akan aku tinggalkan. Setelah itulah Tuhan Yesus 6 hari kemudian berkata, kita mulai ayat kedua, karena sebenarnya ayat pertama berhubungan dengan minggu lalu, di mana di situ dikatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini semua murid-muridnya tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah yang telah dinyatakan dengan kuasa. Ada yang mengatakan bahwa kejadian inilah yang dimaksud, ada juga yang mengatakan bahwa nanti Yohanes melihat kemuliaan Allah dalam kitab Wahyu penglihatannya. Tapi kita tidak mempermasalahkan itu. Yang menarik adalah ketika 6 hari kemudian Yesus membawa 3 pribadi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas bukit. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa hanya mereka bertiga dari 12 orang? Kenapa hanya mereka bertiga? Apakah mereka adalah orang-orang favorit atau murid-murid favorit Tuhan Yesus? Tidak. Bukan. Mereka sama. Apa yang membedakan kenapa harus mereka bertiga? Dan sebagai informasi, mereka banyak disebut dengan inner circle atau lingkaran dalam dari Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, orang-orang yang paling terpercaya. Tapi kenapa Petrus, Yakobus, Yohanes pertama mereka menyaksikan ini, dan banyak mujizat mereka bertiga yang menyaksikannya. Bahkan di Taman Getsemani mereka bertiga juga. Kenapa mereka bertiga? Khususnya ini loh, ini kejadian yang hanya disaksikan mereka bertiga loh. Kenapa? Kenapa harus mereka bertiga di sana? Kita mungkin akan mencari jawabannya, dan kita hanya bisa menduga-duga. Tapi dugaan yang paling tepat, mungkin bukan paling tepat, paling mendekati adalah bagaimana karena mereka bertiga mempunyai tugas yang khusus. Setiap kita ya, tidak ada satupun umat pilihan Allah yang lebih baik daripada yang lain. Jangan disangka bahwa saya berkhotbah di sini lebih baik dari kalian semua yang ada mendengarkan. Bukan. Yang membedakan kita ada tugas dan kepercayaan Tuhan. Tapi ada beberapa pribadi yang Tuhan memang sengaja pakai. Karena apa? Karena tugas mereka spesial, seperti 3 pribadi ini. Karena tugas mereka spesial, maka mereka perlu perlakuan yang spesial. Nggak boleh sembarangan. Dan mereka ditunjukkan Tuhan Yesus dimuliakan karena mereka harus dikuatkan iman mereka,
bahkan mereka harus dikuatkan iman mereka nanti setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan sedang memberi bekal kepada mereka bertiga. Kenapa? Pertama, Petrus adalah rasul yang nanti akan menjadi pemimpin semua rasul. Petrus dikatakan, kita sudah belajar 2 minggu lalu, bahwa kunci kerajaan surga ada di tangan Petrus. Di mana ini adalah beban berat loh. Beban berat. Misalnya kita dipercaya sama Tuhan. Nih, saya kasih kamu kunci, petunjuk, cara satu-satunya membuka pintu surga. Dan kamu harus kasih tahu semua orang. Artinya, hidup mati seluruh manusia di dunia di tangan kamu loh. Itu beban berat loh. Jangan kita pikir, oh iya kunci kerajaan surga, senang, ya ada privilege-nya, ada suatu kebanggaannya. Tapi tanggung jawabnya besar. Semakin kita menjadi pemimpin, tanggung jawab kita semakin besar. Semakin banyak yang kita pimpin, tanggung jawabnya semakin besar lagi. Makanya Tuhan kadang-kadang membuat kita berada di bawah dulu. Kita di bawah setahap. Karena ketika orang yang langsung ditunjuk jadi pemimpin, tanpa dilatih, tanpa dipersiapkan, habis loh pemimpin itu. Seperti Petrus. Petrus dipersiapkan sedemikian rupa supaya menjadi pemimpin, karena melalui Petrus nanti gereja satu dibuka, gereja satu lagi dibuka, gereja lagi satu dibuka. Petrus kuncinya. Dan untuk melakukan itu tidak mudah, makanya Tuhan sengaja memberikan ini. Kasih tahu dia, nanti kamu akan susah loh. Nanti kamu akan dianiaya, kamu nanti akan ditolak. Kamu yang akan maju paling depan ketika orang ingin menghancurkan kalian, misalnya murid-murid. Coba misalnya kita lagi kebaktian di sini, tiba-tiba ada masyarakat mengepung gereja, bilang nggak boleh kebaktian di sini, mau dibakar misalnya gereja. Siapa yang harus maju? Pemimpin yang menghadapinya. Sama loh, tanggung jawabnya besar. Makanya Petrus dikasih ini, kamu akan saya kasih lihat kemuliaan, di mana nanti kamu akan mencicipi apa yang baik, dan kamu akan dikuatkan dan diingatkan. Kedua, Yakobus. Kenapa Yakobus? Yakobus sebagai informasi, di antara 12 murid Tuhan Yesus selain Yudas Iskariot, adalah rasul pertama yang mati martir. Mati martir. Dia ditombak. Dia mati. Dan Yakobus orangnya, pribadi yang mati pertama kali. Gimana rasanya menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus, dan bagaimana dia harus mati, dan Tuhan menguatkannya. Supaya apa? Kasih tahu dia, kamu begitu mati ada kemuliaan yang menanti kamu. Yang terakhir, Yohanes adalah rasul yang terakhir mati. Kalau tadi Yakobus yang pertama mati di antara yang lain, ini Yohanes yang terakhir mati. Kenapa? Yohanes dipersiapkan sampai umur 100 tahun untuk menulis dan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya dalam penglihatan. Dan itu bukan tugas yang mudah. Sekali lagi, hidup dan mati. Semakin tua kita ya, semakin tahu bagaimana kelemahan kita. Coba tanya yang sudah lanjut usia di sini, bagaimana setiap hari mereka mengeluh sakit ini, sakit itu. Dan kita nggak pernah dengar memang keluhan dari Yohanes. Tapi bayangkan penderitaan dia. Tuhan, kamu mau ngapain? Saya belum mati-mati juga. Kamu mau gunakan saya buat apa? Nah, makanya Tuhan kasih tahu ini. Kamu akan saya gunakan nanti umur 100 tahun. Ketika putra manusia, Tuhan Yesus akan dinyatakan. Makanya kejadian ini penting buat 3 pribadi ini. Makanya disaksikan. Nah, kita akan lihat kenapa 3 pribadi ini harus diperlihatkan hal ini.
supaya pertama dikuatkan, dihibur, dan dipersiapkan. Dan bagaimana membuktikannya? Caranya adalah kasih tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah. Contohnya, misalnya suatu hari kita nggak punya apa-apa kan, misalnya ada seorang ngaku bilang, saya orang paling kaya di dunia ini, orang kaya di dunia ini. Kamu nggak usah khawatir, apa aja nanti saya akan berikan, yang kamu butuhkan saya akan cukupi. Misalnya orang itu datang kepada kita nggak akan semerta-merta percaya kan, kita akan ikuti dia. Ketika dia mulai menunjukkan rumahnya, menunjukkan hartanya, menunjukkan segala sesuatu itu, baru kita yakin loh, oh iya benar ya, benar dia. Sama. Karena apa? Karena selama ini murid-muridnya mulai bertanya nih, Tuhan Yesus kan Mesias, lalu kenapa dia mau mati? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia mau meninggalkan kita? Benar gak sih dia Mesias? Bahkan Petrus menjawab, ya kamu adalah Mesias Kristus. Tapi tetap ada keraguan yang sangat. Makanya Tuhan Yesus dengan ini ingin kasih tahu mereka. Nah, ada beberapa hal yang kita akan pelajari mengenai hal ini, bagaimana ini akan menguatkan iman mereka. Pertama, di ayat 2 dikatakan, ketika mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi, kita tidak diketahui sebenarnya di mana gunung ini. Banyak yang menduga-duga, cuman kita tidak ingin karena kita tidak memastikan. Tapi di sini katakan mereka sendirian saja berempat, ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Nah, kata berubah rupa ini kalau dalam bahasa Inggris ini transfigurasi dalam bahasa Indonesia juga. Nah, transfigurasi ini berasal dari kata yang kita sering kalau belajar biologi itu ya, metamorfosis. Nah, itu transfigurasi. Tapi kalau kita melihat di Alkitab hanya 4 kali dipakai, dan ayat yang paling terkenal itu Roma 12, berubahlah melalui pembaharuan akal budimu. Nah, di situ transfigurasi, berubah. Dan perubahan ini berbeda dengan perubahan yang ada zaman saat ini. Zaman saat ini wanita-wanita suka pakai make up ya, dari luar, tapi dalamnya sama. Di sini perubahan ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus berubah dari dalam dan dinyatakan keluar. Seperti Pancasila, nanti kita lihat bagaimana Alkitab mendeskripsikannya. Di sini katakan, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat, dan tiada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Markus satu-satunya menjelaskan soal pakaian, ya, menjelaskan soal pakaiannya seperti apa. Seperti seseorang, tidak ada satu di dunia ini yang bisa membuat pakaian seperti itu. Kalau kita lihat di Injil Tuhan Yesus, di Matius, di Lukas, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dikatakan mukanya seperti matahari bersinar. Dan di sini ada kata sinar. Jadi benar-benar seperti bola lampu gini. Kita kalau lihat lama-lama kan nggak bisa ya mata kita ya. Apalagi matahari, pernah lihat matahari? Tuhan Yesus dikatakan seperti matahari bersinar di hadapan mereka. Nah, kenapa harus ini? Karena ini ada preview kemuliaan Tuhan walau sejenak. Selama ini Tuhan tidak pernah dimuliakan seperti yang saya bilang, selalu dihina. Tapi di bagian ini Tuhan dimuliakan. Coba pikirkan ya, bayangkan gini, Tuhan itu Allah yang mulia, Allah yang begitu mulia sehingga sebenarnya tidak ada satupun yang bisa membendung cahaya kemuliaan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus rela dia ada di bumi untuk menyembunyikannya loh, supaya tidak terlihat. Dan itu penderitaan yang luar biasa loh. Kayak orang misalnya nganggap kita bodoh misalnya, tapi sebenarnya kita pintar. Dia ngomongin kita sebenarnya pintar tapi tidak pernah ngomong, jadi orang sangka kita bodoh misalnya.
satu hari kita ngomong. Nah, seperti inilah ya, Tuhan Yesus tiba-tiba dimuliakan dan wujudnya luar biasa di sini katakan ya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita preview kemuliaan Allah dan secara khusus adalah tubuh mulia. Kita tahu ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menyatakan tubuh mulia itu seperti apa. Tapi ini menjadi bahan pemikiran dan perenungan saya beberapa hari. Jika kita, ini ya, Tuhan panggil, kita memang roh kan, nanti ketika kita bersama Tuhan Yesus, kira-kira pakaian kita apa? Batik. Di surga kita batik, pakai jas, kemeja, belum? Kira-kira seperti apa ya? Kita nggak bisa menduga-duga ya. Tapi kalau kita lihat di Wahyu, bagaimana Yohanes melihat kumpulan orang percaya memakai pakaian linen putih yang bercahaya. Dan ini gambarannya. Ini sebuah preview yang dikasih kepada murid-muridnya. Dan nanti kamu juga akan mendapatkan kemuliaan yang sama seperti aku, seperti Yesus. Dan ini kadang-kadang membuat kita juga berpikir tentang tubuh mulia kita. Nanti kita di surga seperti apa ya? Tubuh mulia kita memang dijelaskan setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bisa tembus tembok, kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan saya juga percaya kita akan bercahaya seperti malaikat, luar biasa. Dan ini yang diberikan kepada mereka di depan mata mereka loh. Itu yang pertama. Tuhan menguatkan mereka melalui peristiwa ini dengan memperlihatkan preview tubuh mulia. Kedua, kita lihat ada pribadi dari masa lalu loh datang. Nah, nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang bicara sama Yesus. Ini menyatakan kembali keilahian Tuhan Yesus dengan apa? Membawa dua pribadi dari masa lalu. Elia dan Musa sangat dikenal oleh orang Yahudi. Tidak ada satupun yang tidak kenal mereka. Tapi wajahnya mungkin mereka tidak tahu. Bagaimana mereka tahu ini mereka berdua? Kita tidak dikasih tahu. Yang pasti Roh Kudus memberitahu mereka bahwa ini Elia, ini Musa. Nah, di sini katakan bahwa mereka berdua berbicara dengan Yesus. Ini ada suatu saksi ya, dua saksi yang diberikan untuk nanti lagi menyaksikan bagaimana Allah akan berbicara. Ini kita bayangkan seperti ini ya. Kalau misalnya di sini Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili nabi-nabi, tapi yang menarik Musa itu sudah mati loh, ya Musa sudah mati dan kuburannya memang tidak ditemukan, tapi Musa sudah mati. Lalu Elia hidup naik ke surga, diangkat naik kereta kuda api naik ke surga. Dua pribadi ini sama-sama ada datang lalu bersama Tuhan Yesus. Apa yang mengimplikasikan ini? Artinya apapun yang diceritakan Musa sama Elia bahwa tentang Tuhan Yesus adalah benar. Seperti misalnya saya mengaku saya seorang pengusaha besar. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Tapi tiba-tiba misalnya dua pengusaha besar dunia, bisa ada Bill Gates datang, kan? Elon Musk datang ke saya, berbincang dan saya ngomongin bisnis sama mereka. Percaya nggak? Saya pengusaha besar. Percaya. Sama seperti ini. Tuhan selalu bilang, aku ada sebelum Abraham. Tuhan Yesus, apa buktinya? Aku ada sebelum penciptaan. Aku menciptakan langit dan bumi. Mana buktinya? Elia dan Musa datang. Yang menarik mereka, ini yang saya menjadi perdebatan ya di antara para teolog. Apakah Elia dan Musa sedang memakai tubuh mulia?
Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena putra sulung tubuh mulia ada Tuhan Yesus. Ini cuma preview kan, dan dikatakan kemungkinan besar mereka berdua tetap dinyatakan kemuliaannya. Seperti waktu Musa turun gunung, mukanya bercahaya. Seperti inilah mereka. Nah, yang pasti mereka sedang berbicara dengan Tuhan Yesus tentang kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem disalib. Artinya pribadi-pribadi ini udah kasih tahu, udah konfirmasi sama mereka semua, benar, ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang bukan kali ini, bukan untuk menyelamatkan kamu seperti yang kalian pikirkan, tapi dia datang untuk menyelamatkan kalian dari dosa. Makanya kamu camkan itu. Nah, di ayat 5 dan 6 ada yang menarik. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya kepadanya, karena mereka sangat ketakutan. Kalau kita lihat ya di Injil Tuhan Yesus, bahwa mereka sebenarnya sedang tertidur. Begitu bangun dia lihat Tuhan Yesus bersama Musa dan Elia. Mereka begitu kaget, terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mereka ketakutan. Kira-kira kenapa mereka ketakutan? Apakah kita akan ketakutan ketika kita baru bangun tidur? Ya. Tiba-tiba kita bangun, kita ada di tempat pesta. Semua pakai jas, semua pakai gaun. Kita belum apa-apa. Kita masih rambut acak-acakan, belum gosok gigi, masih bangun tidur. Kaget gak kita? Kaget ya? Kaget sekali. Kenapa? Karena perbandingannya apa? Perbandingannya kita lemah, hina, kotor, jorok. Tapi di sini banyak kumpulan orang. Seperti itulah ilustrasinya. Ketika mereka pribadi manusia biasa, 3 murid ini melihat kemuliaan Allah dan melihat bagaimana ada Musa, ada Elia, dan Tuhan Yesus yang berubah rupa. Mereka ngeri dengan keadaan ini sampai mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Dikatakan Petrus yang memang suka ngomong katakan, "Saya dirikan saja kemah." Sebenarnya mereka sedang di preview juga sama Tuhan. Preview ya tentang bagaimana suasana surga itu. Kamu tahu kita nanti di surga ya, nanti mungkin di Yerusalem baru. Seperti apa suasananya? Seperti apa yang akan kita lakukan? Kita akan lihat apa di depan kita, di belakang kita, samping kita. Sudah tahu? Sudah punya gambaran apa yang ingin kita punya saat itu? Karena banyak orang, bahkan orang Kristen, punya gambaran yang salah tentang surga. Gambaran yang salah. Karena mereka ingin masuk surga juga karena hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu? Karena saya hanya ingin enak-enak di surga. Tapi kita lupa, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, kita punya tubuh mulia tentu saja. Kita tidak berdosa tentu saja. Tapi sadarkah kita bahwa suasana di surga, suasana yang penuh dengan hormat. Dan Tuhan sengaja membuat kita mencicipinya tiap minggu. Ketika kita datang ke gereja, jangan lupa, ketika kita kebaktian, kita sedang bertemu dengan Allah. Sekarang Allah tidak kelihatan. Tuhan Yesus kita tidak bisa lihat. Tapi nanti kita akan lihat. Tapi yang menjadi masalah ketika kita tidak melihat Tuhan Yesus saat ini, kita kebaktian, kita seenak-enaknya. Kita nggak melihat rasa hormat kita, menunjukkan rasa hormat kita di dalam kebaktian kita. Apapun yang kita melakukan menurut kita baik, kita lakukan.
Dan ini kesalahan kita, banyak dari kita, bahkan orang percaya. Kita merasa bahwa kebaktian adalah sebuah rutinitas yang memang harus dirayakan oleh setiap umatnya. Tapi lupa bahwa ini adalah cara kita review, mencicipi surga. Surga tidak ada lagi kita main HP, saya percaya. Jadi ketika kita tidak bisa berhenti main HP dan pikir, apakah saya bisa hidup di surga tanpa HP? Saya pikirkan, bisa gak kita ya hidup di surga tanpa HP? Kita pikirkan lagi, bagaimana kita harus melihat ini. Yang ketujuh, ayat ketujuh, keempat, yaitu ayat ketujuh. Waktu mereka ketakutan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan ini terdengar suara, inilah putra yang kukasihi. Di Injil lain, yang berkenan kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, ini yang paling bukti yang paling solid adalah ketika awan menyelimuti mereka dan Tuhan pribadi pertama berbicara. Mungkin saya salah, tapi seingat saya tidak ada satu insiden di mana sebelum ini Tuhan berbicara secara langsung kepada murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, memang perkataan ini pun dikatakan ya. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, terbuka, awan terbuka kan, langit terbuka, terkoyak, dan dikatakan bahwa inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi di situ tidak ada murid-muridnya, karena Tuhan Yesus baru memulai pelayanannya, ya kan? Di sini murid-muridnya mendengar suara dari Tuhan langsung. Dan ini bukan hanya statement ya, inilah putra yang kukasihi, tapi ada sebuah perintah, dengarkan dia. Tuhan langsung sendiri ngomong, dengarkanlah dia. Luar biasa loh. Kalau para nabi seperti Elia mungkin udah biasa dengan suara Tuhan ya. Elia, Musa udah biasa dengan suara Tuhan. Musa, Elia sudah biasa, dan mereka ada di situ. Murid-muridnya dengar suara Tuhan, konfirmasi langsung dari Tuhan, ini adalah putraku, dengarkan dia. Dan ini perintah yang sulit ya, satu kata, satu perintah aja, dengarkan apapun yang dikatakan dan dilakukan, yang harus kamu lakukan, dengarkan dia. Dan di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar putra Allah, dan mereka bisa menyaksikannya. Dan yang terakhir, akhirnya begitu sekonyong-konyongnya waktu mereka memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Dan pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum putra manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah mereka sudah dipastikan loh, mata mereka melihat Tuhan, suara mereka, telinga mereka mendengar suara Tuhan langsung loh. Mereka melihat Musa dan Elia konfirmasi, bahkan awan menyelimuti. Kalau kita mempelajarinya, kita tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Di Perjanjian Lama begitu awan menyelimuti, Tuhan berbicara. Itu adalah view atau gambaran yang mereka sudah rekam, mereka sudah tahu jelas. Nah, yang paling menarik adalah mereka dikasih pesan sama Tuhan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Makanya saya bilang kejadian ini hanya untuk mereka bertiga loh. Jangan kasih tahu sebelum
Yesus bangkit. Sebenarnya seperti itu. Sebelum Yesus bangkit. Kenapa mereka nggak boleh kasih tahu ya? Kalau mereka kasih tahu, coba bayangkan apa yang terjadi. Bukankah iman murid-murid yang lain dikuatkan? Bukankah semua yang percaya Tuhan Yesus makin bisa percaya? Ini barusan terjadi sesuatu yang luar biasa loh. Tapi tidak, Tuhan bilang enggak. Ini dinyatakan kepada kamu karena mau menguatkan kalian, karena sebentar lagi waktu Tuhan Yesus akan mati. Nah, ini kita dapat satu pelajaran ya. Kadang-kadang Tuhan punya tujuan dalam penglihatan. Kalau kita lihat ya, penglihatan manapun yang Tuhan lakukan, yang maksudnya yang Tuhan berikan kepada para nabi, disuruh tulis loh. Seperti Yohanes disuruh tuliskan semua ini. Apa yang kamu lihat, kamu dengar, tuliskan. Tapi mereka sengaja dikasih tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dan di sini ada kata mereka memegang pesan tadi, dan benar. Mereka setia dengan perkataan, mereka pegang pesan tadi. Dan akhirnya kalau kita lihat salah satunya Petrus. Kalau kita lihat, kita buka 2 Petrus. Kita lihat ya, 2 Petrus pasal 1. Lihat ya, kita lihat dari ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Petrus 1, 16, 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ini saksi mata. Dan kami menyatakan 3 pribadi itu. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang menyatakan, inilah putra yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Karena setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus menyatakan hal ini. Artinya Petrus benar-benar mengingat sekali kejadian ini sebagai dasar untuk menguatkan mereka. Nah, ini kita belajar secara sederhana kenapa 3 pribadi ini harus menerima atau menyaksikan suatu kejadian yang hanya mereka saksikan. Karena mereka harus diyakinkan tentang keilahian Tuhan Yesus. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena mereka harus dikuatkan dalam pelayanannya selanjutnya. Pertama, Petrus karena akan menjadi leader atau pemimpin dari para rasul, dan dia akan menghadapi banyak tantangan. Dia kunci kerajaan surga dikatakan di tangannya, dan dia akan membangun gereja. Dan dia dengan kemuliaan itu, dia ingin menyatakan kemuliaan Allah lewat setiap gereja yang dibangun. Kedua, Yakobus karena menjadi rasul yang mati martir pertama di antara 12 rasul. Dia mendapatkan kemuliaan. Dia dikuatkan ketika mau mati. Dia ingat kejadian ini, saya yakin percaya bahwa kematian saya pun akan membawa kemuliaan nanti. Yang terakhir, Yohanes melihat kemuliaan Tuhan melalui apa? Menyaksikan di umur yang tua. Dan kita belajar bagaimana mereka diyakinkan. Pertama, review kemuliaan Allah melalui tubuh mulia yang Tuhan Yesus berubah rupa. Kedua, pribadi masa lalu yang berbicara, yang mengkonfirmasi. Di sini ada Musa dan Elia. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili nabi. Musa mewakili orang yang sudah mati, Elia
Dia mewakili yang hidup diangkat ke surga. Dan selanjutnya kita belajar tentang preview suasana surga. Mereka yang ketakutan, mereka dikasih lihat, gak usah khawatir bahwa ini kamu akan bersama dengan aku. Kenapa preview kerajaan surga? Karena ada orang-orang perjanjian lama, ada orang-orang perjanjian baru, ada Yesus di tengah-tengah mereka. Selanjutnya, pribadi pertama dari Trinitas, Tuhan menyatakan tentang Tuhan Yesus adalah putra yang dikasihi, benar-benar putra Allah, dan mereka dikasih perintah, dengarkan. Dan perintah pertama yang Tuhan kasih adalah pesan bahwa kamu gak boleh kasih tahu siapa-siapa. Jadi ketika kita dapat pesan dari Tuhan, banyak orang, banyak gereja yang saat ini bilang, saya dapat pesan dari Tuhan, saya akan nyatakan langsung. Itu adalah salah, karena Tuhan kadang-kadang berpesan sama kita melalui firman-Nya, kadang-kadang memang untuk supaya kita ditumbuhkan secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan dan pelajari. Kami memohon Kau yang memberikan kami kekuatan sehingga firman yang boleh kami dapatkan hari ini bisa menguatkan kami akan hidup di tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan waktu kami, bahkan minggu kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya apapun yang kami lakukan, siapapun kami bisa memuliakan-Mu dan menjadi saksi yang baik untuk Engkau. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pujian terakhir kita 305. Salah lagu ini diundang untuk hambanya memimpin dalam doa penutup. 305. Suatu hari tak ada air mata, tak ada awan gas, tak ada kesusahan, bersama Dia di sorga, di tepi pantai. Saatnya penuh mulia, saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, tatap wajah-Nya, dan rahmat-Nya menembusku, Dia memegang tanganku, mana yang dijanjinya, hari yang penuh mulia. Ada suatu tempat, tiada ketakutan, tiada kekhawatiran, ada perpisahan. Tuhanku di sana, aku mau bersamanya. Saatnya hari yang penuh mulia, saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, bukan tatap wajah-Nya, rahmat-Nya menebusku, mana yang dijanjinya, saatnya hari yang penuh mulia. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja, dalam kebaktian matahari terbenam yang telah Engkau sertai,
kami telah tiba di penghujung kebaktian ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruang kebaktian ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Utuslah kami ya Bapa, supaya semua perintah-Mu lewat Putra-Mu Tuhan Yesus dapat kami laksanakan dengan setia. Ya Bapa, kuatkanlah kami, baik yang masih kecil, yang belajar di sekolah, yang sebagai ibu rumah tangga, bahkan pekerja dan juga pelayan-Mu sepenuh waktu. Tolonglah kami semua agar nama-Mu dimuliakan dan manusia bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, bahkan kesaksian kami, bahkan kami mau memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, agar manusia tidak menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dari Engkau. Ya Bapa, kami percaya jikalau kami mau setia menjadi saksi-Mu, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai sumber anugerah akan menyertai kami. Dan kami juga percaya Engkau sendiri dengan kasih-Mu akan menyertai kami. Bahkan Roh-Mu yang kudus dengan persekutuan kami, bukan hanya dalam kebaktian ini, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau akan menolong kami menjadi saksi Yesus yang memuliakan Engkau. Demikianlah doa kami ya Bapa, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan-Mu menyertai-Mu dan melindungi-Mu.